Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ulangan 30 ayat 14. Saya bacakan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Jemaat dikasih Tuhan, kita ingat beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas supaya kita senantiasa memperhatikan apa yang disampaikan untuk Yosua 1 ya, dikatakan ayat 8 supaya kita memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkannya siang malam supaya bertindak hati-hati. Nah, ayat ini senada dengan itu ya. Firman itu nggak jauh. Ya, firman Tuhan sudah diberikan kepada kita, dikatakan firman itu sangat dekat, bukan dekat lagi, sangat dekat kepadamu. Di mana? Di dalam mulutmu. Ya, artinya ketika firman itu diperkatakan, di situ ada kuasa Allah yang terjadi. Ya, dan di dalam hatimu. Nah, sama kan, di dalam mulut untuk diperkatakan, untuk diucapkan, di dalam hati untuk direnungkan, diresapi, dirasakan. Untuk dilakukan berikutnya. Nah, ini firman nggak cukup jadi bahan perenungan. Firman nggak cukup hanya dibaca. Firman harus dilakukan, harus dikerjakan. Nah, ketika kita memperkatakan, itu membangun iman kita. Ketika memperkatakan firman, kita sedang seperti menghunus pedang. Ya, artinya pedang roh itu kan firman Allah. Jadi ketika kita memperkatakan, kita sedang mempergunakan firman itu. Nah, lebih daripada itu, ketika kita merenungkan dalam hati, merasakan, menikmati, ya firman Tuhan itulah yang akhirnya menjadi sumber kekuatan tentunya bagi kita. Nah, lebih daripada itu, untuk apa kita kok harus merkatakan ya lewat mulut kita dan juga merasakan, merenungkan dalam hati untuk dilakukan. Nah, ketika firman itu dilakukan, disitulah kuasa Tuhan akan terjadi. Jadi Tuhan ingin supaya kita jadi pelaku firman. Nggak cukup dengar saja, ya, nggak cukup baca saja, nggak cukup baca renungkan saja. Tetapi kalau ada perintah di sana, kerjakan itu, lakukan itu. Ya, jadi firman Tuhan ketika dilakukan, disitulah akan terjadi kuasa Allah yang dahsyat terjadi. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan belajar untuk mentaati apa kata firman itu.
Jadi respon kita terhadap firman Tuhan yang sesungguhnya sudah Tuhan berikan bagi kita, ya, yang sangat dekat dengan kita itu, di dalam mulut untuk diucapkan, diperkatakan. Orang yang mendengar firman tentunya akan dibangun imannya. Sebab iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, ya kan? Nah, bukan hanya itu, tetapi juga direnungkan, dinikmati dalam hati. Jadi bahan perenungan apa kata firman itu dirasakan, dinikmati. Karena firman Tuhan juga dikatakan itu adalah makanan rohani kita. Nah, dengan kita menikmati firman, kita tentu akan dibangun melalui hal itu. Nah, lebih daripada itu, setelah memperkatakan, merenungkan, jadi ngerti akan kebenaran. Lalu yang kemudian dilakukan adalah melakukan firman itu. Mengerjakan apa kata firman itu dalam kehidupan kita. Saat kita melakukan itu, disitulah kuasa Tuhan yang akan menyertai. Sehingga apapun yang terjadi, kalau itu berseberangan dengan firman sekalipun, firman Tuhan yang akan mengubah. Keadaan seperti apapun yang terjadi atas hidup kita, firman Tuhan sanggup mengubahkannya, ya, mengubah keadaan yang buruk jadi baik, keadaan yang menyedihkan menjadi keadaan yang penuh sukacita, keadaan yang mungkin penuh dengan masalah, dengan beban, akan mendapat kelegaan karena firman Tuhan sumber kekuatan kita. Karena itu, lakukan apa kata firman dan alami sendiri bagaimana kuasa firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, sekali lagi nggak cukup ya jadi pendengar saja, nggak cukup hanya tahu saja, tetapi harus menjadi pelaku firman. Ketika kita menjadi pelaku firman, kita sedang menyatakan kuasa Allah, dan itu dahsyat sekali, saudara kasih Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua memposisikan firman Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan kita percaya disitulah akan banyak perkara dahsyat dan ajaib terjadi dalam hidup kita. Kalau kita memperkatakan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mengalami perkara-perkara adikodrati yang supranatural, yang tidak biasa, yang seringkali nggak sama, nggak biasa seperti yang terjadi dalam dunia. Itu karena apa? Karena Tuhan yang melakukan itu semua. Ketika firman itu senantiasa kita mau kerjakan dalam hidup kita. Ingat, bukan gagah kuat kita, tapi Tuhan yang akan menolong kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadilah pelaku firman, alami kuasa firman, dan jangan lupa bersyukur atas apa yang terjadi dan saksikan kepada dunia apa yang Tuhan kerjakan melalui firman-Nya itu dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang kembali mengingatkan kami bahwa firman itu tidak jauh, firman itu sangat dekat, yaitu dalam mulut kami dan dalam hati kami untuk kami kerjakan. Dan ketika kami melakukan itu semua, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Tuhan akan banyak perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kami dan kembali kemuliaan bagi-Mu. Dan lebih daripada itu Tuhan, ketika kami mengalami kuasa itu, biarlah menjadi kesaksian dan nama Tuhan diagungkan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu juga Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.